Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusuma Wardani. Nah, pada hari ini saya mau membahas materi yang ada di kelas 9 ya, yaitu ada di dalam bab 3, yaitu materi mengenai arti penting hukum. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan hukum dan apa aja bagian-bagian dari hukum itu ya. Jadi hukum itu dia dibagi. Ada hukum menurut sumbernya ya kan? Ada hukum menurut waktu berlakunya. Selanjutnya ada hukum menurut sifatnya, hukum menurut cara memperlakukannya dan lain-lain ya. Jadi saya sarankan sebelum kalian menonton video pada kali ini, kalian harus memahami dulu materi yang sudah ada di penjelasan video sebelumnya ya. Untuk itu kalian bisa langsung aja klik link yang ada di atas ini ya. Langsung aja kita mulai. Nah, ini dia arti penting hukum ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kalian harus menyediakan, yaitu yang harus kalian sediakan adalah buku dan pena. Nah, jadi saat saya sedang menjelaskan materi pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai situ paham ya? Nah, kita mulai. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui pada video sebelumnya, kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan hukum. Ya, jadi hukum itu adalah suatu aturan yang berada di dalam masyarakat yang dibuat yang berguna untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, jadi hukum ini dibuat itu dia ada kepentingannya, ya, ada tujuannya. Nah, apa aja tujuan dibuatnya hukum dan apa sih pentingnya hukum itu? Ini dia. Yang pertama, hukum itu memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya. Nah, apa yang dimaksud dengan kepastian hukum ini? Ya, kepastian hukum ini maksudnya segala sesuatu ataupun aturan tindakan yang berlaku ataupun yang dibuat di Indonesia itu semuanya harus ada sumber hukumnya. Gitu ya. Jadi semuanya itu mengenai hukumnya itu udah pasti. Makanya di sini dibilang hukum itu memberikan kepastian hukum. Nah, selanjutnya yang kedua, hukum itu memiliki arti pentingnya melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Ya, jadi salah satu fungsi dari hukum itu agar hak-hak warga negara ini terpenuhi dan tercapai. Jadi saat kalian merasa hak kalian itu dilanggar ataupun tidak terpenuhi, hukum inilah memainkan perannya di sini. Jadi kalian bisa dilindungi dengan hukum yang ada, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, hukum ini memberikan rasa keadilan bagi warga negara. Nah, kalau kita berbicara mengenai hukum ya, hukum ini berlaku untuk seluruh golongan yang ada di dalam suatu negara itu ya, bukan untuk sebagian golongan, tapi untuk seluruh gitu. Jadi, baik itu masyarakat kecil ya, masyarakat besar, masyarakat yang memiliki kedudukan ataupun masyarakat biasa itu semuanya memiliki kedudukan hukum yang sama. Jadi semuanya dilindungi oleh hukum. Jadi disitulah adanya keadilan yang dibuat oleh hukum seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dari hukum itu juga untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman gitu ya. Nah, coba kalian bayangkan di dalam masyarakat ataupun di dalam lingkungan kalian, kalau kalian tinggal dan hidup tidak ada hukum. Jadi pasti orang-orang yang memiliki kewenangan ataupun orang-orang yang merasa dirinya itu superior, dia akan melakukan hal yang semena-mena. Inilah
arti penting dari adanya hukum itu ya. Yang pertama untuk memberikan kepastian hukum, yang kedua untuk mengayomi ataupun melindungi hak-hak warga negaranya, yang ketiga untuk memberikan rasa keadilan, dan yang terakhir hukum berguna untuk memberikan ketertiban dan ketentraman. Sampai sini paham ya? Bagi kalian yang masih kurang paham bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk sub pokok yang terakhir yang ada di dalam pembahasan pada bab 3 kali ini, yaitu mengenai kepatuhan terhadap hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Langsung aja ya. Nah, ini dia. Kita harus bahas dulu. Kan, hukum itu dia berlaku di segala tempat. Ya, jadi kalau kita berbicara hukum, itu tidak hanya berbicara mengenai hukum yang dibuat oleh negara saja, ya, tapi setiap lokasi, setiap daerah, setiap tempat itu punya hukum ataupun punya aturan tersendiri. Contohnya ya, ada hukum atau aturan di dalam lingkungan keluarga. Nah, biasanya di dalam lingkungan keluarga itu pasti ada aturan kan, harus ibadah tepat waktu, harus menaati peraturan yang dibuat oleh orang tua, seperti itu. Selanjutnya ada juga hukum yang berada di lingkungan sekolah. Contohnya tidak boleh membuang sampah, ya kan, tidak boleh berambut panjang, berpakaian harus rapi, seperti itu ya biasanya umumnya yang ada di setiap sekolah. Selanjutnya ada hukum di dalam lingkungan masyarakat. Nah, misalnya di dalam lingkungan masyarakat kalian itu ada dibuat suatu aturan setiap hari Minggu melaksanakan kerja bakti. Berarti itu adalah hukum yang ada dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal. Dan yang terakhir itu ada hukum di dalam negara. Nah, ini dia. Hukum di dalam negara itu juga harus kalian taati. Yaitu contohnya kalian harus punya KTP, ya kan? Selanjutnya kalian harus membayar pajak. Nah, di antara semua hukum ini, semua lingkungan-lingkungan ini, itu kalian tidak boleh hanya memilih salah satu aja yang mau kalian turuti. Jadi, kalian tuh harus melaksanakan ataupun menuruti, ataupun kalian harus berperilaku sesuai dengan hukum yang ada di tempatnya. Misalnya, kalau kalian ada di keluarga kalian harus menaatilah aturan yang ada di. Kita lanjut ya. Nah, ini dia contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Ya, kalian bisa langsung baca aja di sini. Kalau di lingkungan keluarganya itu tidak mematuhi perintah orang tua, di lingkungan sekolahnya tidak menghormati guru, di lingkungan masyarakat tidak melaksanakan setiap norma yang ada ya, sebagaimana kita ketahui norma di dalam masyarakat itu ada 4, kita pernah bahas di kelas 7. Dan yang terakhir itu kalau di lingkungan negaranya tidak memiliki KTP dan tidak membayar pajak. Lanjut, kita masih berbicara mengenai perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kalau kita berbicara mengenai perilaku yang tidak patuh terhadap hukum, itu bisa disebabkan oleh 2 hal atau 2 faktor ya. Kita lihat dulu faktor yang pertama, yaitu dilihat dari pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Contohnya nih, jika di suatu tempat itu aturan itu memang sudah tidak dipandang lagi. Kita lihat dulu bahwa bagaimana sih dengan si pelanggarnya. Oh, ternyata si pelanggarnya ini memang sudah biasa tidak melaksanakan aturan-aturan hukum yang ada, seperti itu. Berarti memang udah dari dalam diri dia bukan pribadi yang taat terhadap hukum gitu ya. Itu maksud dari poin yang nomor 1 ini. Nah, dilihat dari nomor 2, yaitu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Jadi misalnya di dalam kehidupan itu dia kan sudah berkembang, karena kan kehidupan di dalam masyarakat ini berkembang ya. Nah, jadi hukum yang ada itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga hukum yang ada tadi tidak bisa lagi digunakan, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat suatu
ketidakpatuhan terhadap hukum kita harus kaji dulu ya, apakah hukumnya yang sudah tidak bisa dilaksanakan karena sudah tidak sesuai dengan zamannya, ataukah salah dari si pelaku karena memang dia bukan pribadi yang tertib hukum. Itu kita harus kaji dulu ya. Selanjutnya, nah, kalau kita berbicara mengenai hukum, kita pasti akan berbicara dan bersinggung mengenai sanksi, ya. Nih, kita akan berbicara mengenai sanksi. Sebagaimana yang pernah kita bahas di kelas 7, bahwa sanksi itu tidak hanya sanksi negatif ya, tapi juga ada sanksi positif. Ragam sanksi yang ada di dalam masyarakat itu ada 3, yaitu ada sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Nah, di antara ketiga sanksi ini, itu sanksi yang paling berat itu adalah sanksi hukum. Kenapa sanksi hukum? Karena sanksi hukum ini sanksinya itu paling tegas dan nyata, ya. Langsung negara yang mengambil andilnya untuk menjatuhkan suatu hukuman terhadap si pelanggar, seperti itu. Kalau sanksi sosial, ini yang memberikannya adalah masyarakat. Contohnya, kalian ketahuan mencuri, pasti kalian akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, dari tetangga kalian. Bisa aja kalian dicemooh, ya kan? Nah, seperti itu. Kalau sanksi psikologis, ini yang akan kalian dapatkan dari diri kalian. Jadi sanksi ini yang memberikannya itu adalah diri kalian sendiri. Berupa apa? Berupa rasa penyesalan ya, berupa rasa bersalah, itu merupakan sanksi psikologis gitu. Nah, ketiga sanksi ini, baik sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis ini semuanya sama-sama berat. Ya, kalau kita bisa, kita jangan sampai merasakan ketiga sanksi ini. Tapi kalau kita merasakan dan mendapatkan sanksi positif, itu boleh ya. Nah, mungkin sekian aja video penjelasan pada kali ini ya. Kalian bisa cek materi-materi PPKN yang lainnya ya. Terakhir, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.